Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwan dan akhwat fillah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa istiqomah di atas sunnah, karena para salaf juga mengatakan iqtisadun fi sunnah khairun min katsirin fi bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada banyak dalam bid'ah. Maka nikmat yang sangat besar manakala Allah berikan kita keistiqomahan di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, ayyuhal aba wal ummahat, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada halaman 25 yaitu pada pembahasan hadis yang didatangkan atau dilaporkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya yang esa yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan ia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh, dan ia juga bersaksi dengan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan juga ruh yang ditiupkan kepadanya, wal jannatu haqqun, dan surga adalah hak, wan naru haqqun, dan neraka adalah hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surga di atas kondisi apapun dia beramal. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam hadisnya nomor 3435, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 28, At-Tirmidzi nomor 2640, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Ibadallah,
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas pada materi dari hadis ini, di sini dijelaskan bahwasanya hadis ini dilaporkan dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Siapa itu Ubadah bin Samit? Beliau nama aslinya adalah Ubadah bin Samit ibn Qais. Namanya adalah Ubadah bin Samit bin Qais. Jadi Ubadah nama aslinya, kemudian ayahnya Samit, nama kakeknya adalah Qais. Dan sebagaimana kita tahu, para sahabat atau orang-orang terdahulu terbiasa memberikan nama-nama untuk mereka dengan cukup satu nama, kemudian disertakan nasabnya. Ini dalam rangka untuk menjaga nasab, ya, sehingga Ubadah, kemudian disebutkan ayahnya Samit, disebutkan kakeknya Qais, ya. Seperti itu. Beda dengan anak-anak zaman sekarang, ya. Satu anak bisa 5 nama, ya. Dan beliau Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah sahabat Ansar. Kalau sahabat Ansar berarti dari Madinah, ya. Al-Khazraji dari suku Khazraj. Ahadun naqba'i badriyun masyhurun. Beliau adalah salah satu dari pembesar atau pimpinan di dalam peperangan Badar yang terkenal. Ubadah bin Samit terdepan di dalam peperangan Badar. Tuwfiya sana Ar-Rabi'ah wa Salasun minal Hijrah. Beliau meninggal pada tahun ke-34 Hijriah. Walahu 72 sanah. Dan beliau memiliki usia 72 tahun. Berarti Ubadah bin Samit termasuk sahabat yang usianya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala sampai 72 tahun, ya. Kemudian di dalam hadis ini ada lafaz syahida alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa maksud daripada bersaksi? Akhwan fillah, maksudnya adalah takallama bihadhil kalimati 'arifan li ma'naha. Maksudnya adalah dia berucap dengan kalimat ini dalam kondisi dia ngerti maknanya, ya. Jadi bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah atau dia berzikir la ilaha illallah 1000 kali misalnya, tapi enggak ngerti maknanya, bukan seperti itu. Jadi para sahabat ketika mereka awal-awal masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat, mereka benar-benar mengerti makna daripada kalimat tersebut dengan pengakuan yang benar bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sehingga mereka benar-benar meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum muslimin di akhir zaman. Sekarang ini banyak yang mereka bersyahadat la ilaha illallah atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka belum paham betul dengan makna tersebut, sehingga mereka salat tapi mereka juga datang ke dukun, ya kan? Mereka salat, mereka juga mendatangi kuburan-kuburan, ya, meminta kepada kuburan, tabarruk bil amwat, meminta keberkahan dengan orang yang sudah mati. Maka yang seperti ini belum paham dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi syahadat ini benar-benar ngerti maknanya, kemudian amilan bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensinya, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, yaitu dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, ya, dan dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini konsekuensinya, zahiran aw batinan, baik secara zahirnya maupun secara batinnya. Jadi keyakinannya juga demikian, apa yang dia tampakkan di luar juga demikian. Tidak ada perbedaan antara zahir dan batinnya. Kemudian makna la ilaha illallah yang sering diterjemah oleh masyarakat adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Makna yang benar apa? Makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sekalian, kalau kalimat la ilaha illallah diterjemah tiada Tuhan selain Allah, ya, dia cuma katakan tiada Tuhan selain Allah, berarti apa yang disebut Tuhan disebut Allah, ya. Kalau orang mengatakan salib Tuhan, apakah salib disebut Allah? Tidak bisa, ya. Kalau seorang mengatakan dewa-dewi itu Tuhan, apakah dewa-dewi disebut Allah? Tidak, ya. Maka makna yang tepat bukan tiada Tuhan selain Allah, ya. Karena kalau tiada Tuhan selain Allah, nanti semua Tuhan disebut Allah, ya. Mana yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sehingga dengan demikian apapun yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sembahan yang batil dan keliru dan salah, ya. Menyembah patung salah. Patung tidak ada hak untuk disembah karena patung adalah makhluk, ya. Menyembah matahari dan bulan keliru, salah, karena matahari dan bulan juga makhluk, tidak ada hak untuk disembah. Apalagi malaikat, kuburan, ya, semuanya selain Allah tidak ada hak untuk disembah karena mereka adalah makhluk. Maka kullu siwallah huwal makhluk, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Maka makhluk tidak layak disembah. Jadi siapa yang layak disembah? Al-Khaliq, pencipta, ya. Rabbul alamin. Rabb ini mencakup pencipta, pengatur, ya, kemudian pemilik, penguasa. Nah, ini Rabb. Sementara selain Allah, apakah bisa menciptakan? Tidak, ya. Maka satu-satunya Khaliq, pencipta, hanyalah Allah, sehingga Allah lah yang berhak disembah. Dan wahdahu di sini satu-satunya adalah halun muakkidun lil isbat, satu kondisi yang dikuatkan untuk dijadikan penetapan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan man syahida, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, yaitu satu-satunya sembahan yang esa, berarti ini dikuatkan. Makna dari sebelumnya sebenarnya sudah mencakup bahwasanya ketika kita katakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kita sudah faham, sudah mengerti bahwasanya Allah yang berhak disembah. Tapi kenapa ada kata wahdahu di sini sebagai penguat, ya? Wahdahu, satu-satunya, berarti menunjukkan tidak ada Allah yang lain, ya. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Rob yang lain. Allah cuma satu. Allah itu esa, wahdahu, itu. Kemudian la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ya. Di sini adalah ta'kidun lin nafyi, yaitu sebagai penguat untuk peniadaan. Sebenarnya kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha, kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak, ini kan sudah jelas bahwasanya berarti semua selain Allah tidak berhak disembah, ya kan? Illallah adalah isbat, ya kan? Illallah, kecuali Allah, penetapan bahwasanya Allah lah satu-satunya berhak disembah. Kita sudah tahu mana itu. Tetapi ada tambahan wahdahu sebagai penguat penetapan, sebagai taukid, ya. Dan juga la syarikalah sebagai penguat untuk peniadaan, tidak ada sekutu baginya, menunjukkan Allah tidak punya sekutu dan Allah tidak butuh sekutu dan Allah tidak bersekutu, ya. Sehingga apa yang disanggakan oleh sebagian orang, kan Allah punya malaikat, berarti Allah butuh bantuan malaikat. Salah, tidak. Allah sama sekali tidak butuh bantuan malaikat. Lalu untuk apa Allah ciptakan malaikat? Allah ciptakan malaikat adalah untuk, ya, yaitu diantaranya sebagai makhluk yang senantiasa, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, sehingga tatkala manusia, ya, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memiliki makhluk ciptaannya yang sangat taat, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah durhaka terhadap perintahnya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkannya, ya. Sehingga dengan Allah menciptakan malaikat bukan berarti Allah butuh malaikat, tapi Allah bisa menyombongkan dirinya,
Karena kesombongan itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada manusia, makhluk yang sangat kecil, durhaka, maka mudah bagi Allah untuk mengatakan, kamu itu makhluk yang kecil, yang lemah, yang durhaka, ya. Sementara saya punya makhluk yang sangat kuat, yang sangat taat, ya. Sehingga Allah bisa menyombongkan diri dengan makhluknya yang sangat hebat ini, malaikat, ya. Sehingga manusia tidak bisa menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena jumlah manusia dan jumlah malaikat juga tidak sebanding. Malaikat itu sangat banyak sekali jumlahnya, tidak terhitung, ya. Setiap hari disebutkan dalam hadis yang sahih, malaikat itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan mereka beribadah di sana, bertasbih dan bertahmid di sana. Mereka mensucikan Allah, dan siapa yang sudah masuk ke sana tidak keluar lagi. Berarti setiap hari 70.000 malaikat, ya. Sehingga jumlah manusia ini sedikit, manusia ini lemah, kecil, tidak apa-apanya dibandingkan dengan malaikat, makhluk Allah yang sangat hebat itu, yang tidak memiliki hawa nafsu, ya kan, dan tidak membutuhkan makanan dan minuman karena diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, ya. Namun Allah Ta'ala ciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, sama sekali tidak, ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah, enggak perlu bantuan malaikat, ya. Maka Allah Ta'ala ciptakan malaikat, ada di antara mereka yang bertugas mengatur rizki, ada di antara mereka yang bertugas untuk menghidupkan, mematikan, mencabut nyawa, meniupkan roh, gitu kan. Ada di antara mereka yang menjaga neraka, menjaga surga, menurunkan hujan dan seterusnya. Ini adalah bukti betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seorang raja mengatakan saya punya prajurit, saya punya pasukan, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat-malaikatnya. Nah, kemudian wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwasanya Muhammad, di sini syahida anna Muhammadan, yaitu dia bersaksi bahwasanya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, abduhu, hambanya. Apa itu hambanya? Ay mamlukuhu wa abiduhu, yaitu hamba sahayanya atau budaknya dan penyembahnya. Jadi kita bersaksi bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, yaitu ciptaannya Allah, yang beribadah kepada Allah sebagaimana kita juga hamba Allah, kitab ciptaan Allah, kita mengabdi, menghamba, berbakti kepada Allah, ya. Maka dalam posisi ini sama antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, sama-sama hamba Allah. Artinya kita tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad di atas kedudukan manusia, ya. Dianggap Muhammad adalah malaikat, salah, keliru, ya. Apalagi kalau kemudian menganggap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rabb, ilah, sembahan, atau memiliki kemampuan seperti Rabb, seperti ilah. Sebagian orang katanya saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengangkat Nabi seperti seolah-olah seperti Rabb, seperti Tuhan. Di antaranya mereka tuangkan dalam salawat-salawat mereka. Mereka mengatakan apa? Allahumma sholli sholatan, gitu kan. Kemudian ada kalimat tanhalu bihil uqadu, ya. Dengannya akan terurai segala ikatan. Subhanallah, ya. Seolah-olah Nabi ini dianggapnya seperti Tuhan yang bisa mengurai segala permasalahan. Padahal yang bisa mengurai segala permasalahan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan sampai kemudian kita mengangkat kedudukan Nabi yang kita cintai menjadi seolah-olah seperti Rabb, ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani dengan alasan saking cintanya kepada Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut dengan siapa? Yesus. Kemudian mereka mengangkat kedudukannya seperti Rabb, penebus dosa, putra Allah, ya. Apalagi dan seterusnya yang kemudian katanya dijadikan sebagai Tuhan, Tuhan anak,
Nah, ini kan keliru. Keyakinan seorang muslim adalah meyakini Nabi Muhammad hanyalah seorang hamba, manusia biasa, penyembah Allah, ya. Sebagaimana Nabi Isa pun demikian, ya. Makanya di sini dikatakan wa anna Muhammadan abduhu, dan bahasanya Muhammad adalah hambanya, yaitu manusia biasa. Kadang sakit, ya. Kadang ya biasa setiap hari makan, minum, gitu kan. Kadang berjalan ke pasar, ya. Ikut dalam peperangan, terluka juga biasa. Manusia biasa, hambanya. Namun yang membedakan antara beliau dengan kita apa? Wa rasuluh, dan utusannya. Ini yang membedakannya. Beliau adalah makhluk Allah yang mulia, manusia yang mulia. Dengan sebab apa beliau dimuliakan? Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disucikan oleh Allah, bahkan dibersihkan sejak usia berapa? 5 tahun, ya kan? 5 tahun dipegang oleh malaikat Jibril, ditemui oleh malaikat Jibril, kemudian ditidurkan, kemudian dibelah dadanya dan dicuci hatinya dengan baskom emas dengan air zam-zam. Setelah dicuci, dimasukkan lagi dan diusap, sembuh seketika dengan izin Allah. Ini yang membedakan antara kita dengan beliau, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pertemukan kita dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau disucikan sejak kecil. Beliau dibimbing wahyu. Beliau mendapatkan risalah. Beliau adalah utusan Allah, ya. Sehingga apa yang beliau ucapkan adalah dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau katakan adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya. Maka kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mursiluhu bi syariatih. Beliau, ya, adalah utusannya dengan syariatnya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat, ya, tanpa ada batasan. Ya, harus sehari 1000 enggak, ya. Sebanyak-banyaknya enggak usah dihitung, pokoknya sebanyak-banyaknya, ya. Enggak usah ditarget sehari ini saya harus 1000, hari ini saya harus 2000, enggak usah. Enggak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu sehari harus 1000, harus 2000, enggak ada. Enggak usah diberikan bilangan-bilangan khusus. Di antara sebagian ahli bid'ah itu membuat bilangan-bilangan khusus, ya. Membuat target-target khusus. Istighfarnya 1000 ya, salawatnya 1000 ya. Akhirnya menjadi zikir-zikir ya bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perbanyak salawat enggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya, ya. Itu di antara cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pelajari sunnahnya, kita amalkan sunnahnya, ajarannya, ya. Dan kita tegakkan sunnah-sunnahnya di dalam diri kita, keluarga kita, dan di tengah-tengah masyarakat, ya. Ini sebagai bukti kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengagungkan atau menunjukkan cintanya kepada nabinya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu nyanyian sholawat misalnya, ya. Yang benar adalah kita, ya, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya, mendakwahkannya, ya. Kemudian wa anna Isa, di sini dikatakan bahwasanya Isa maksudnya adalah syahida anna Isa bin Maryam, yaitu bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam, atau yang menurut orang Kristen disebut Yesus tadi, ya. Isa putra Maryam, bukan Isa putra Allah, ya. Isa putranya Maryam. Kenapa? Karena ada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Maryam. Ada ayahnya? Tidak ada, ya. Sebagaimana Adam tidak ada ayah, ya kan? Makanya sebagian orang kalau menganggap nggak mungkin lah, masa ada orang nggak punya ayah? Setiap kita punya ayah. Maka orang itu harus diingatkan. Ingat, ya, ayah dari semua manusia siapa? Nabi Adam alaihissalam. Punya ayah? Tidak. Mudah dan mampu bagi Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu malah, ya kan? Lah ini masih mending ada ibunya, ya kan? Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. Allah mudah, Allah mampu, ya. Apa kemudian Adam disebut jadi Tuhan atau anak Tuhan?
La, tidak. Nabi Adam, beliau juga hamba Allah. Ya. Beliau adalah hamba Allah. Adam alaihissalam adalah hamba Allah. Bukan berarti kemudian ketika Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu jadi Tuhan. Tidak. Maka demikian juga Isa putra Maryam tidak bisa kemudian dianggap sebagai anak Tuhan karena tidak ada ayah. Itu adalah sebagai kehendak Allah, ya, di mana Allah menghendaki demikian, dan Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu mampu untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Dan Isa putra Maryam adalah seorang anak yang saleh yang kemudian diangkat sebagai nabi dan rasul, nabi dan utusan Allah Ta'ala, lahir dari rahim seorang ibu yang mulia yang menjaga kesuciannya, tidak pernah tersentuh oleh satupun laki-laki. Bagaimana mungkin, ya, tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam adalah anak hasil zina? Gak mungkin, tersentuh saja tidak. Ya, ini Isa putra Maryam. Kita meyakini bahwasanya Isa putra Maryam adalah abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara, dan ini, ya, untuk menyelisihi, membedakan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Kristiani. Annahu Allah, yang mana orang Nasrani mengangkat bahasanya Isa ini juga bagian dari Allah, katanya, dari Allah, ya. Au ibnullah, atau mengatakan bahasanya Isa atau mereka sebut Yesus adalah putra Allah, putra Allah. Au salisu salasah, atau Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang tiga, Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini keliru, ya. Keyakinan Ahlussunnah, keyakinan seorang muslim adalah Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan utusannya, ya. Makanya kita katakan kepada orang-orang Nasrani, wahai orang-orang Nasrani, kenapa kalian tidak percaya kepada nabi kami? Ya. Sementara kami seorang muslim, syarat kami untuk menjadi muslim adalah kami mengimani nabi kalian. Kami mengimani nabi kalian, yaitu Isa adalah Isa putra Maryam. Kami mengimaninya, beliau, ia adalah utusan Allah. Ia hanyalah seorang hamba Allah dan utusannya, tidak lebih, ya. Bukan Rob, bukan Tuhan, ya. Nah, jadi membedakan antara keyakinan kita dengan keyakinan mereka, orang-orang Nasrani. Maka kalau ada orang Islam, ya, ada orang Islam kemudian mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Isa bin Maryam, ya, diminta-minta gitu. Ada orang yang datang ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, karena ada pelebaran sehingga makamnya masuk gitu kan. Cuma dibuat sedemikian rupa segitiga sehingga orang tidak, ketika sholat tidak akan bisa menghadap kepada makam tersebut, ya. Masih saja ada orang yang minta-minta di sana, ya. Sehingga kemudian dijaga oleh tentara di sana. Kalau ada orang berlama-lama di sana di depan makam dan minta-minta, diusir, ya. Ini menunjukkan masih ada manusia-manusia yang berusaha mengangkat kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat seperti kedudukan Rob, diminta-minta, ya. Maka ini adalah satu kesyirikan, ya. Apalagi kalau kemudian apa? Minta-mintanya kepada yang lebih rendah dari itu, yang dianggap sebagai para wali, ya. Datang ke makam wali, minta-minta di sana, ya. Kepada kuburan Nabi saja nggak boleh, ya. Malah minta kepada kuburan para wali. Nah, wa kalimatuhu, dan juga kalimatnya, maksudnya adalah annahu khalaqahu bi kalimatin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa bin Maryam dengan satu kalimat, wa hiya qauluhu kun, yaitu ucapan atau firman Allah, kun, jadilah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin, ya kan, di ayat-ayat yang terakhir, di ayat terakhir, ya, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, ya. Jadi penciptaan Isa bin Maryam sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, kun, dengan ucapan kun, ya, jadilah,
jadilah, ya. Hanya bedanya kalau Isa bin Maryam tumbuh dalam kandungan perut ibunya yaitu Maryam, tapi kalau Nabi Adam dibentuk, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diambil dari berbagai sumber tanah di muka bumi ini, kemudian dibentuk menjadi bentuk manusia dan kemudian ditiupkan ruh dan Allah mengatakan kun, Allah berfirman kun, jadilah, maka jadilah. Ya. Jadi seperti patung tanah gitu ya, seperti patung dari tanah, kemudian berubah dari kepala, berubah menjadi susunan manusia. Ada tulangnya, ada, padahal tadinya tanah, tiba-tiba berubah jadi ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada kulitnya gitu. Kemudian bagian badannya berubah, bahkan Nabi Adam sempat melihat bagian kakinya masih berupa tanah. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alqaha ila Maryam, yang Allah tiupkan, Allah sampaikan kepada Maryam, ay arsala biha Jibril ilaiha. Maksudnya adalah Allah mengutus, ya, Jibril kepada Maryam, fanufikha fiha, lalu Jibril meniupkan, ya, ke dalam rahimnya min ruhihi, ya, daripada ruhnya al-makhluqah. Ya. Lalu Allah meniupkan, ya, bukan Jibril, Allah meniupkan rohnya biidnillahi ta'ala, ya. Allah mengutus Jibril kepada Maryam dan Jibril meniupkan roh tersebut yang Allah ciptakan dengan izin Allah Ta'ala. Nah, berarti Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk meniupkan roh kepada Maryam. Wa ruhun, dan ruh ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah Ta'ala. Isa bin Maryam adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Sama seperti kita juga masing-masing kita memiliki ruh, ya. Memiliki ruh. Dan di mana posisi ruh hanya Allah yang tahu, ya. Kita tidak bisa mengatakan ruh ada di kepala, ruh di tangan, ruh di kaki, ruh di jantung. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu di mana letak ruh. Yang jelas manakala seorang masih hidup, itu kan, masih tersadar, masih hidup, masih bisa bernafas, masih ada tanda-tanda kehidupan, jantungnya berdetak walaupun dia posisi nggak sadar misalnya. Karena apa? Koma misalnya gitu kan. Tapi masih ada tanda kehidupan, berarti masih ada ruh. Tapi ketika jantungnya sudah tidak berdetak, kemudian tubuhnya sudah lemas, sudah kaku, sudah sudah menunjukkan seperti jenazah dan sudah menjadi jenazah, maka ruhnya sudah berpisah dari jasadnya. Kemudian minhu wa ruhun minhu, dan ruh darinya, ya. Minhu khalaqan wa ijadan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptaan dan buatannya, di mana Allah lah yang menciptakan, Allah yang membuatnya, Allah yang mengadakannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya. Ini dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wal jannatu haq wan naru haq, dan surga itu adalah hak. Hak itu maksudnya benar, benar adanya, bukan bohong-bohongan, bukan berita bohong atau istilahnya dongengan semata gitu. Tapi benar-benar ada. Wal jannatu haq, dan surga itu hak, Allah ciptakan dan sekarang sudah ada, ya. Wan naru haq, dan neraka itu hak, adalah benar adanya, yaitu bersaksi, ya, syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la syakka fihima, yaitu bersaksi bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang Allah beritakan tentang, ya, surga neraka ini di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, sabitatan, yang tetap, la syakka fihima, tidak ada sedikit pun keraguan padanya, pada pengkhabaran tersebut. Sehingga kita seorang mukmin yakin surga itu ada, neraka itu ada, ya.
Kalau yakin surga itu ada, neraka itu ada, berarti balasan itu ada. Kalau balasan itu ada, apakah kita mau berbuat semau kita? Ya, mengabaikan sholat, ya, durhaka pada orang tua, mengabaikan tanggung jawab. Apakah seperti itu? Tidak. Ya. Ketika kita meyakini bahwasanya neraka ada, surga ada, berarti balasan ada. Kalau balasan ada, berarti kehidupan kita harus berhati-hati. Setiap ucapan dipikir, ini ucapan saya benar nggak ya? Setiap tindakan dipikir, apakah tindakan saya ini menyelisih aturan atau enggak ya? Menyelisih syariat atau tidak? Ya. Sehingga seorang muslim berhati-hati sekali dalam bertindak, berbuat, berucap, dalam bermuamalah dengan saudaranya, berhati-hati sekali. Bagaimana menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti saudaranya, jangan sampai menzaliminya, jangan sampai mencacinya, mencelanya. Ini seorang muslim. Sebagai konsekuensi dia meyakini adanya surga dan neraka. Ya. Sehingga seorang muslim, ya, dengan muslim yang lainnya, la yadlimuhu wa la yakhiruhu wa la yahzuluhu, tidak menzaliminya, tidak mencacinya, tidak mencelanya, ya. Maka ya, inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya surga dan neraka yang hak. Kemudian adkhalahullahu aljannata, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Jawabu syarti as-sabiq min qawlihi man syahida. Ini sebagai jawab syarat yang telah lalu dari firman Allah, dari sabda Nabi, yang Nabi mengatakan man syahida, siapa yang bersaksi. Siapa yang bersaksi ini, ya. Apa balasannya? Balasannya adalah adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan ke dalam surga, ya. Berarti kalimat-kalimat ini adalah kunci daripada surga, ya. Kunci surga apa tadi? Bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian bersaksi Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambah dilengkapi dengan bersaksi Isa abdullah wa rasuluh, ya. Kemudian bersaksi wal jannatu haq wan naru haq, ya. Tentunya dengan persaksian ini mendatangkan konsekuensinya, ya. Maka kalau orang meyakini ini semua dengan sepenuh hatinya, dengan keyakinan yang jujur, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada sedikit pun campuran dengan kesyirikan, maka Rasulullah SAW menyampaikan adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini juga sebagai bukti bahwasanya setiap muslim yang jujur dalam Islamnya, ya, yang dia benar-benar muslim menjalankan hukum-hukumnya, dipastikan dia menjadi penghuni surga. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada kita di dalam sabdanya yang mulia, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan illa man abah, kecuali yang enggan, yang tidak mau, ya, mengaku muslim, ya, tapi nggak mau masuk surga, kan aneh, ya kan? Anda muslim, ya saya muslim, mau masuk surga nggak? Enggak. Nah, lucu ya, aneh sekali. Masa sih ada seorang muslim pengen dibakarin neraka, ya? Tapi ternyata ada realitanya. Maka para sahabat terheran-heran, masa ada? Maka para sahabat bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku dialah yang enggan. Berarti orang-orang yang enggan ditawari masuk surga enggak mau, siapa? Orang-orang yang durhaka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa durhaka? Ya, dia sibuk dengan amalan bid'ah, naudzubillah min dzalik. Dan dia tidak mau mengamalkan sunnah nabinya, bahkan dia campakkan sunnah, bahkan dia anggap sunnah adalah sebagai ajaran Islam aneh, ya. Sunnah ini katanya adalah Islam baru. Subhanallah. Ini orang-orang yang mereka enggan masuk surga, ya.
Makanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah memberitahukan kepada sahabatnya betapa beliau ingin umatnya selamat dari neraka. Begitu cintanya Nabi kepada kita, maka sangat mengherankan kalau kita tidak cinta kepada Nabi SAW. Betapa Nabi sangat gigih berjuang bagaimana semua umatnya agar dipastikan masuk surga. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan seperti orang yang menghalangi ketika ada api nih, ada api, baik itu lilin atau apa saja ya, ada api. Kemudian ada serangga-serangga yang kemudian mendekati api tersebut, mungkin nyamuk atau apa saja. Dan orang tersebut berusaha menghalanginya, tapi dia tetap saja nekat masuk. Ya. Nabi SAW berusaha bagaimana agar semua umatnya masuk ke dalam surganya. Ya. Namun sudah sunnatullah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, sataftariku ummati ya ala salasah wa sab'ina millah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Ya. Mereka kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Ya. Kata Rasulullah, "Hum man ana alaihi al-yawma wa ashabi." Ya. Yang satu itu adalah orang-orang yang hari ini aku dan para sahabat ada di atasnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita meniti jalan yang kokoh, jalan sunnah, ini adalah jalan yang benar. Kita yakin dengan sepenuh keyakinan, hakul yakin, ini adalah jalan ke dalam surga Allah SWT. Maka kita pegangi sunnah ini dengan kokoh, dengan kuat, dan jangan kita lepaskan, dan terus kita mohon taufik kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di atas sunnah. Ya. Karena tidak ada jalan lain untuk menuju surga kecuali ini. Ya. Karena ya Rasulullah SAW menyampaikan ada orang-orang yang enggan masuk surga, yaitu mereka yang durhaka. Maka kita berusaha jangan sampai kita mendurhakai Nabi kita SAW. Satu sunnah kita tinggalkan sama saja kita mendurhakai Nabi SAW. Satu sunnah kita benci berarti sama saja kita mendurhakai Nabi SAW. Maka ahlu sunnah adalah orang yang paling bersemangat untuk ya memahami hadis-hadis Nabi SAW dan mengamalkannya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah sangat mencintai hadis-hadis Nabi SAW. Apapun yang datang kepadanya benar-benar diyakininya, selagi itu adalah hadis yang sahih. Ya. Kalau hadis yang dhaif, apalagi yang palsu ya, kita anggap bukan hadis lah itu. Ya. Kita anggap itu adalah kedustaan atas nama Nabi. Ya. Maka Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap tempat duduknya di dalam neraka. Maka ahlus sunnah orang yang paling bersemangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya. Kalau ahlul bid'ah itu ada hadis yang bertentangan dengan keyakinannya, ditolak mentah-mentah. Saya pernah ngobrol dengan seorang, ya, saya mengatakan bahwasanya memelihara jenggot ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, ya, ahyul lihya wa qasus syawarib, ya, panjangkan jenggot dan pangkas kumis. Ya. Ini kan keluar dari lisan Nabi kita SAW yang mulia. Berarti ini adalah sunnah qauliyah, sunnah dari ucapan, dan kemudian dipraktekkan oleh Nabi SAW menjadi sunnah fi'liyah, dan ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari Islam, sehingga menjadi sunnah takririyah, penetapan. Maka ahlu sunnah sama sekali tidak mengingkari, bahkan bersemangat mengamalkannya. Ya. Maka kita dapati ahlu sunnah wal jamaah, ya, secara zahirnya nampak, ya, kumisnya dipangkas, gitu kan, jenggotnya dipanjangkan kalau ada. Kalau nggak ada, orang nggak ada, gimana lagi, gitu kan. Artinya ahlu sunnah berusaha menampakkan sunnah-sunnah itu. Namun sunnah ini sangat luas, ya. Kita jangan menganggap bahwa sunnah hanyalah apa yang tampil di luar, tidak. Ya. Banyak orang-orang yang secara zahirnya sunnah, dan kita jangan memahami sunnah adalah seragam. Kalau pakai gamis, pakai jubah, oh berarti ahlu sunnah, belum tentu.
ya kan? Tapi lihat bagaimana keyakinannya, akidahnya, bagaimana muamalahnya, ya, bagaimana ibadahnya, ya. Kalau ada mengaku ahlu sunnah tapi masih suka, ya, menjelekan saudaranya, tahdir ini, tahdir itu, ya, tahdir serampangan, bukan berarti tahdir nggak boleh. Di dalam ahlu sunnah, tahdir adalah bagian daripada prinsip ahlu sunnah. Tapi kalau dikit-dikit tahdir, nah ini juga, ya, bertentangan dengan, ya, keyakinan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah ini orang yang sangat menjaga lisannya. Demikian juga bagaimana dia bermuamalah. Kalau ada ahlu sunnah dengan orang tuanya durhaka, dipertanyakan, ini orang kenal sunnah kok dengan orang tuanya durhaka misalnya. Atau mengaku ahlu sunnah tapi suka menebar fitnah misalnya. Faliyadzubillah. Maka ahlu sunnah ini mencakup semuanya, akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, akhlaknya, kesehariannya, ya, bagaimana dia dengan keluarganya, anak istrinya, dengan tetangganya, dan seterusnya. Nah, bagaimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala, menegakkan sunnah-sunnahnya, ya. Bagaimana salat 5 waktunya, bagaimana salat sunnahnya, puasa sunnahnya. Ini ahlus sunnah, orang yang paling bersemangat, ya, untuk mengamalkan segala, ya, sunnah Nabi SAW. Kemudian ala makana minal amal, yaitu yahtamilu ma'nayain. Di sini mengandung dua makna. Al-awwal, adkhalahu Allahu al-jannata wa in kana muqsiran wa lahu dzunubun. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memasukkan dia ke dalam surga walaupun dia adalah orang yang sering lalai dan banyak dosa. Ya, li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Dikarenakan muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, ya, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga atau diharuskan dia masuk ke dalam surga, ya. Jadi walaupun seorang punya kelalaian, punya dosa-dosa, selagi itu bukan dosa besar atau bahkan juga dosa besar selain syirik tentunya, ya, kemudian Allah menghendaki untuk diampuni dan Allah masukkan surga, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Karena tauhid, orang yang bertauhid wajib masuk ke dalam surga, ya. Yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalih. Allah masukkan dia ke dalam surga dan sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan amalnya, ya. Berarti ketika seseorang misalnya punya dosa, ya kan? Punya dosa, kemudian Allah menghendaki untuk dia disiksa terlebih dahulu, kemudian baru setelah bersih dari dosa baru Allah masukkan ke dalam surga, boleh jadi seperti itu, ya. Sesuai dengan kondisi amalannya. Karena amalan itu akan ditimbang, amalan itu akan diberikan balasan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Barang siapa yang beramal walaupun sedikit seberat biji sawi dari amal kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal dengan keburukan, kejelekan seberat biji sawi, dia juga akan melihat balasannya, ya. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, di mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid, bahwasanya siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, dalam kondisi dia ngerti maknanya, lalu bukan hanya itu, dia juga amalkan konsekuensinya secara zahir dan batinnya, ya, dan dia juga berusaha menjauhi dari sikap, yaitu ifrat dan tafrid, sikap menyepelekan dan sikap berlebih-lebihan. Artinya dia berada di sikap pertengahan, ya, di dalam hak Nabi yang mulia,
yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan juga Nabi Isa alaihissalam, di mana dia tidak mengangkat Nabi kita dan juga Isa bin Maryam tidak diangkat sebagai Rabb, ya. Namun juga tidak menyepelekan, ya, karena kalau menyepelekan, mengabaikan, apalagi kalau tidak percaya dengan satu saja berita dari Nabi, kita nggak percaya. Seorang yang nggak percaya dengan berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dihukumi kafir, ya. Karena segala sesuatu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu, ya, baik berupa Al-Quran maupun berupa hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan mengangkat beliau sebagai Tuhan, juga tidak boleh merendahkan, juga tidak boleh, ya. Fa aqarra lahuma birrisalah, maka kita menetapkan bahwasanya keduanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Isa, memiliki risalah dan mereka juga beribadah kepada Allah Ta'ala, hambanya Allah, dan tidak ada sedikit pun kekhususan dari sifat rububiyah pada diri Isa dan juga Nabi kita Muhammad SAW, ya. Wa aikona bil jannah wan nar annama ma lahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirk, ya. Dan dia juga meyakini bahwasanya surga dan neraka ini adalah hak adanya. Kemudian tempat kembalinya orang yang memiliki persaksian ini adalah, tempat kembalinya adalah surga, ya. Walaupun tampak darinya suatu perbuatan maksiat selain kesyirikan. Artinya keyakinan kita seorang muslim, walaupun seorang itu dalam hidupnya melakukan dosa-dosa, ya, selagi dia bertauhid, kelak pasti masuk surga, gitu keyakinan kita, ya. Namun bukan berarti kemudian seorang bermudah-mudah berbuat dosa, tidak. Karena kita ingat dua hal. Ketika kita mengingat Allah itu Rahman Rahim, ya, Allah pengasih penyayang, Allah juga Ghafur, Allah juga Maha Pengampun, Allah juga Tawwab, Maha Penerima Taubat. Ingat ada yang kedua, yaitu apa? Allah juga Syadidul Iqab, Allah juga sangat keras azabnya. Siapa yang menjamin bahwasanya Allah kemudian merahmati dan meridhai kita tatkala kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Sehingga yang dihabarkan oleh Nabi kita SAW ini, ya, satu sisi adalah kabar gembira bahwasanya apa? Bahwasanya setiap yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Walaupun berbuat maksiat selagi tidak syirik pasti masuk surga. Tapi bukan berarti kemudian kita menyepelekan perbuatan maksiat. Karena siapa yang akan menjamin apa? Kita tidak tahu dan tidak ada jaminan untuk kita bahwasanya Allah akan meridhoi dan merahmati kita, ya. Karena sekecil apapun dosa di hadapan Allah itu adalah pembangkangan, ya. Jangan, kata para ulama itu, jangan lihat dosanya, tapi lihat kepada siapa kita berbuat maksiat, ya. Maka kita mohon taufik kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk perbuatan maksiat, ya. Jadi di dalam hadis ini jamaah sekalian ada penjelasan tentang keutamaan tauhid, di mana tauhid adalah sebagai sebab untuk seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tauhid ini juga menjadi sebab dileburkannya dosa-dosa, ya. Boleh jadi ketika seseorang itu senantiasa menjaga tauhidnya, kemudian Allah ampuni ia dan Allah rahmati ia dan Allah akan hapuskan dosanya, ya, bisa jadi, ya. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya keutamaan Allah ini sangat luas, kebaikan Allah sangat luas,
ya. Sehingga walaupun seorang punya banyak dosa, selagi dia bertauhid, Allah tetap jamin dia sebagai penghuni surga, ya. Hanya saja kita tidak mungkin kuat transit ke dalam neraka, kan gitu, ya kan? Nggak apa-apalah dosa, transit ke neraka ya biarin. Subhanallah, nantang banget ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita nggak bakal kuat transit di neraka, boro-boro transit neraka. Ya. Kita kalau lagi masak, tangan kita nggak sengaja nyentuh panci panas atau wajan panas saja kita nggak kuat, ya kan? Apalagi kalau benar-benar dibakar di sana, di mana satu harinya adalah 1000 tahun, ya. 1000 tahun di dunia itu baru sehari. Padahal nggak mungkin, ya, nggak mungkin Allah itu siksa seorang hanya sekedar, ya, sebentar, nggak mungkin, ya. Karena kita tidak bisa mengatakan sebentar, sehari aja 1000 tahun, ya. Ya. Kita kalau disiksa, misalnya seorang pergi ke sawah, ya kan, mencangkul atau apa, dia rasanya seperti tersiksa. Aduh, tersiksa banget ini ya, panas. Padahal cuma baru beberapa jam kan, udah merasa panas. Atau anak sekolah kalau disuruh lari-lari, dihukum misalnya, dia merasa aduh tersiksa nih, lama banget ya suruh muter-muter, padahal hanya baru beberapa menit misalnya. Artinya sesuatu yang sangat lama, naudzubillah min dzalik, ya. Maka kita mohon kepada Allah agar supaya Allah selamatkan kita di dalam dari nerakanya, ya. Dan di sini juga sebagai kewajiban kita untuk menjauhi segala bentuk ifrat dan tafrid, sikap berlebih-lebihan dan juga sikap meremehkan. Ini tidak boleh, ya. Di dalam hak para nabi dan orang-orang saleh, jangan sampai kita berlebih-lebihan menyikapi mereka, mengangkat mereka seperti Tuhan, dimintai gitu, ya. Wahai wali, saya minta lancarkan rezeki saya misalnya. Memang wali yang bisa melancarkan rezeki, ya kan? Ini jangan mengangkat wali para nabi seperti Tuhan, jangan, ya. Demikian juga jangan pula menyepelekan mereka. Maka di antara wujud cinta kita adalah ketika mendengar nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan salawat. Ketika kita mendengar nama orang-orang soleh, kita doakan rahimahullahu ta'ala. Kan begitu. Ini sebagai wujud cinta kita. Fala tajhadu fadlahum wala nahlu fihim fa nasrif lahum syai'an minal ibadah. Maka kita tidak menyangkal, kita tidak mendustakan keutamaan mereka para nabi dan orang-orang soleh, dan kita tidak benci kepada mereka orang-orang soleh, ya. Maka kita membebaskan diri, ya, terhadap mereka dari bentuk peribadatan. Kita tidak boleh beribadah kepada nabi dan orang-orang soleh, ya. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad dhalal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang tersesat. Ya. Ada enggak hari ini sampai detik ini orang-orang yang masih suka minta ke kuburan dan beribadah di kuburan, minta-minta di kuburan, bahkan nari-nari di depan kuburan? Ada tidak? Banyak, ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya masih ada orang-orang yang mereka melakukan peribadatan kepada penghuni kubur, ya. Beribadah kepada Allah di kuburan aja nggak boleh, ya. Apalagi meminta kepada penghuni kubur. Sekedar baca Quran di kuburan nggak boleh, ya. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat ibadah, ya. Apalagi kemudian malah minta kepada si penghuni kubur. Dan akidah tauhid ini sebagai akidah, ya, yang kita pegangi untuk menyelisihi dari semua bentuk agama kekufuran yang ada di muka bumi ini, entah itu Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, ataupun mereka orang-orang ateis, komunis, ya. Kita membedakan diri dari mereka. Dan hadis ini di antara faidahnya juga bahwa orang-orang yang memiliki dosa, melakukan perbuatan maksiat dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, itu tidak akan kekal di neraka. Tapi sekali lagi saya tekankan, bukan berarti yang penting tauhid lah, berbuat dosa suka-suka bebas, bukan, ya. Bukan berarti dengan seseorang bertauhid dijamin masuk surga,
kemudian dia bermudah-mudah dalam berbuat dosa. Karena boleh jadi dosanya itu akan menyeret kepada perbuatan kesyirikan, malah dia jadi kekal di neraka, ya kan? Sejadi naudzubillah min dzalik. Betapa banyak dosa-dosa yang tadinya dia menyepelekan, hanya ini hanya itu, akhirnya apa? Menyepelekan dosa syirik, akhirnya dia melakukan kesyirikan, malah jadi kekal di neraka. Maka orang yang beriman memandang dosa itu di depan matanya seperti gunung yang sangat besar, ya. Dan amal solehnya, ya, memandang seperti nyamuk atau lalat yang lewat di depannya, ya. Amalan kita masih sangat kecil, sangat sedikit. Kita masih sering berbuat dosa, masih sering berbuat maksiat, kita masih sering berlumur dosa. Maka kita berbanyak istighfar dan memohon taufik kepada Allah, bertobat kepadanya. Semoga Allah menerima taubat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan meridhai kita. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada enggak? Kalau enggak ada, kita tutup saja. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.